Halo anak-anakku, berjumpa kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, saya ingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan kita. Kita istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa untuk berolahraga, dan kalau pergian memakai masker dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Oke? Nah, anak-anakku, kita hari ini akan mencoba untuk membangun sikap yang baik terhadap diri sendiri, terhadap diri kita sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan karena diciptakan baik adanya sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita, yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita selanjutnya. Ya, kita tentu tidak bisa meminta ya, kita mau dilahirkan sebagai apa, entah itu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Kita harus terima apa adanya, karena itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Nah, anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kita akan mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pencipta, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami perempuan dan laki-laki seturut citra-Mu. Dan Engkau mengaruniakan kepada kami masing-masing dengan keindahan dan kekasan, supaya saling mengagumi dan saling memperkembangkan, demi keluhuran ciptaan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan doa. Nah anak-anakku, kita tentu ya diciptakan oleh Tuhan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Nah, ada yang memang menerima bahwa dia diciptakan sebagai laki-laki, tetapi juga ada yang menolak. Ya, yang menerima tentu akan merasa bangga terhadap dirinya, tetapi bagi yang menolak akan merasa menyesal atau kecewa. Kenapa sih saya dilahirkan sebagai laki-laki atau dilahirkan sebagai perempuan? Nah, yang menolak pasti akan jelas ya tidak mau menerima diri, lalu kemudian melakukan operasi jenis kelamin ya. Banyak juga terlihat ya, ada istilahnya transgender, mereka mengubah kelamin mereka menjadi yang lain sesuai dengan harapan mereka. Ini karena apa? Karena ia menolak diri ya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Nah, kemudian jelas mengubah penampilannya. Misalnya dia seorang laki-laki ingin berubah menjadi perempuan ya, berpenampilan sebagai perempuan. Nah, anak-anakku, kita merasa bangga tapi juga harus sampai pada kita harus sampai menerima orang lain juga atau jenis kelamin yang lain, jangan sampai menolak yang lain. Kita bangga tapi kita harus menerima, jangan sampai menolak mereka. Apalagi berpandangan sampai lawan jenis, misalkan perempuan itu lebih lemah atau lebih cengeng, atau laki-laki itu lebih kasar atau lebih keras ya. Jadi di samping kita harus menumbuhkan rasa bangga dalam diri kita, kita juga tidak boleh menolak orang lain. Kita juga tidak boleh berpandangan bahwa yang lain itu lemah, yang lain itu tidak baik. Nah, anak-anakku, kita ingin supaya sekali lagi ya menjadi pribadi yang bisa menerima diri ya. Kita jangan ingin menjadi pribadi yang lain, tetapi menjadi diri kita sendiri. Entah itu kita sebagai laki-laki, entah itu kita sebagai perempuan. Maka yang terjadi tentu kalau orang menolak diri akan menyalahkan diri sendiri, bahkan orang lain, atau malah menyalahkan orang tua, atau menyalahkan Tuhan. Kenapa sih saya dilahirkan sebagai laki-laki, atau kenapa sih saya dilahirkan sebagai perempuan, padahal itu tidak yang saya inginkan. Nah, anak-anakku, bila hal itu terjadi, maka memang akan sangat sulit bagi kita untuk mensyukuri hidup ini sebagai suatu anugerah dari Tuhan. Kebahagiaan atau kebanggaan yang terlalu besar juga akan membawa diri untuk menutup diri ya, untuk melihat orang lain atau kebaikan atau keindahan pada lawan jenisnya. Jadi kita harus bangga tetapi tidak boleh berlebih-lebih, supaya kita juga bisa melihat orang lain, melihat kebaikan dan keindahan pada diri orang lain atau yang berbeda jenis dengan kita. Anak-anakku, kita harus sampai pada penemuan diri ya. Siapa saya sesungguhnya, atau saya bangga sebagai perempuan karena apa? Kita harus bisa menemukan itu. Maka kita harus masuk ke dalam diri kita, kita lihat diri kita, aku bangga sebagai perempuan itu karena apa? Atau aku bangga sebagai laki-laki itu karena apa?
Harus kita bisa temukan itu, ya, supaya kita kemudian menemukan bahwa aku loh perempuan, aku tuh laki-laki, ya, harus bangga dengan itu. Nah, anak-anakku, kita akan belajar dari kitab Kejadian bab 1. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu kata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab diambil dari laki-laki. Nah, anak-anakku, kitab Kejadian ini mengisahkan tentang Allah menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki. Allah memberkati keduanya. Setiap orang diciptakan dengan keindahannya sendiri-sendiri, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Allah mempunyai maksud khusus menciptakan manusia sebagai laki-laki atau perempuan, yaitu agar saling melengkapi dan saling mengembangkan satu sama lain. Oleh karena itu, mereka dibutuhkan dan membutuhkan lawan jenisnya. Dengan cara itulah manusia saling menyempurnakan sebagaimana yang diharapkan Allah sejak semula. Kita harus dapat menerima diri, entah itu menjadi perempuan atau laki-laki, sebagai anugerah Allah yang patut disyukuri, serta dipanggil untuk mengembangkan diri sebagai laki-laki atau perempuan menuju kesempurnaan sebagai citra Allah. Juga kita diharapkan untuk tumbuh dan dalam penghargaan dan penghormatan kepada kaum perempuan dan laki-laki. Yang perempuan menghormati yang laki-laki menghormati yang perempuan. Nah, anak-anakku, dalam Katekismus Gereja Indonesia dikatakan demikian tentang perempuan dan laki-laki. Di artikel 2333 dikatakan, tiap manusia apakah ia pria atau wanita harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Di artikel 2334 dikatakan, ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama, yang memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Nah, inilah yang diajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik, ya, bahwa perempuan dan laki-laki sungguh diciptakan untuk saling melengkapi, harus menerima dirinya sebagai laki-laki dan perempuan, ya. Mereka memiliki martabat dan diberi hak-hak serta tanggung jawab. Nah, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk memperdalam pembelajaran kita, ya, kita juga akan membuat rangkuman ringkasan atas pembelajaran kita, yaitu Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan kepadanya masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Itulah sebabnya Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Mereka begitu berharga di mata Allah. Kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan, yakni supaya melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan, ya, bersifat komplementer, ya. Artinya apa? Bahwa mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu dengan yang lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan, dan sebaliknya perempuan tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Kita patut bangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita dan mensyukurinya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan kerjakan evaluasi berikut ini. Yang pertama, tuliskan perilaku atau kebiasaan yang perlu dilakukan agar menjadi pribadi perempuan atau laki-laki yang membanggakan. Ayo, silakan tuliskan apa sih yang harus kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan kita, ya. Nomor 2,
Jelaskan pandangan kitab suci tentang perempuan atau laki-laki seperti yang diterangkan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, dilanjutkan bab 2 ayat 18, ayat 21 sampai 23. Terus yang nomor 3, jelaskan pandangan gereja tentang perempuan dan laki-laki sebagaimana diuraikan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 233 dan 2334. Oke? Anak-anakku silakan ini dikerjakan, take your time, ya. Oke, kita akan akhiri pertemuan kita, pembelajaran kita dengan doa. Kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah melindungi kami dalam proses pembelajaran hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami, perempuan dan laki-laki, seturut citramu. Dan Engkau mengaruniakan kepada kami masing-masing dengan keindahan dan kekerasan, supaya saling mengagumi dan saling memperkembangkan demi keluhuran ciptaanmu dan demi kemuliaan namamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, terima kasih sudah berproses hari ini mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sampai ketemu ya di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Bagi yang suka dengan pembelajaran ini, silahkan tekan tombol like. Oke, bye-bye. Sampai ketemu. Tuhan memberkati. God bless you.